direkam. Yang online kalau mau nanya juga boleh. Nilai kita nggak dibagi, Pak? Dibagi. Dikirim di email. Baik, apakah ada yang mau ditanya dari pasal-pasal sebelumnya? Kita lanjut pasal 9 kalau begitu. Oke. Pasal 9. Sesudah beberapa pasal belakangan ini dipakai untuk menjelaskan tentang ibadah simbolik, ya. Karena menyinggung tentang keimamatan yang lama. Sedangkan keimamatan yang baru itu Yesus Kristus lebih sempurna. Nah, ini sekarang menyinggung sedikit tentang yang lama nanti dibandingkan dengan yang baru. Dulu di perjanjian lama imamnya ngapain, lalu sekarang Yesus ngapain. Ini di pasal 9. Oke. Mulai dari ayat 1. Pak, Ya. saya tanya tentang imam dulu, Pak. Ya. Tentang imam, kayak imam itu kan berarti yang pertama kita lihat bahwa Yesus Kristus imam besar gitu kan. Nah, kita juga imam besar gitu, king. Kita juga adalah imam bagi atas diri kita sendiri gitu kan. Ya. Nah, ada pertanyaan gitu. Nah, kenapa jadinya di perjanjian baru kan kalau kita tahu apa istilah imam itu tujuannya kan jadi perantara gitu kan. Imam kan kata imam katanya. Nah, kalau misalnya kita imam atas diri kita sendiri, kenapa kita harus lewat Yesus lagi? Gitu kan, kita imam berarti kita bisa sampai kepada, kita bisa minta apapun kepada Bapa gitu katanya. Nah, kenapa ada dua imam jadinya gitu? Apakah yang jadi perantaranya itu kan Yesus Kristus gitu? Kenapa kita harus jadi imam lagi gitu? Karena keimamatan yang di perjanjian lama pun demikian. Keimamatan yang imam besarnya itu beda dengan imam-imam kecil yang lain. Imam besar itulah yang hanya imam besarlah yang bisa melakukan ini upacara yang melambangkan penebusan dosa untuk umat. Sedangkan imam yang lain adalah pelayan-pelayannya. Kan ada Bani Kehat, ada Bani Merari, itu ada fungsi. Mereka bukan semuanya melayani mezbah. Ada yang melayani perabotan, ada yang melayani ini dan itu. Jadi tidak semuanya punya fungsi yang sama begitu. Ya. Ada yang melayani mezbah, itu pun giliran. Tetapi kalau kita baca di dalam Imamat pasal berapa ya, 8 atau 10. Bukan 8. Saya lupa. Imam besar pun harus melakukan pendamaian untuk dirinya dan untuk keluarganya. Imam dipil. Ya, Harun secara spesifik harus melakukan pendamaian untuk dirinya sendiri, lalu untuk keluarganya. Baru kemudian mereka melayani kemah. Jadi sebelum mereka dikuduskan nggak boleh. Jadi fungsi dia sebagai imam besar adalah untuk melakukan pendamaian. Lalu kemudian imam-imam yang lain, imam kecil, imam yang lain itu adalah hamba-hamba yang akan membantu. Nggak bisa semuanya dilakukan imam besar sendiri. Itu kan lembunya gede, ada banyak peralatan, airnya banyak, darahnya juga mesti dibuang, lalu ada yang ngurusin kambing, azazel dan lain-lain, perabotan, nggak bisa imam besar lakukan sendiri semua. Tapi kalau pada umumnya Pak kan, di zaman perjanjian lama kan, kalau bangsa Israel gitu kan berarti mereka harus ke imam dulu gitu kan, mempersembahkan korban itu harus lewat imam gitu. Iya. Ya kan, harus lewat imam gitu. Nah, imam kan sebagai perantara kepada Allah gitu.
ya kan, kepada Ya. Allah. Nah, berarti ini ada maksudnya di dalam keimamatan Harun gitu. Apakah ada imam lagi di atas Harun? Kalau di perjanjian baru kan seperti ada imam yang lebih dari keimamatan atas diri sendiri gitu. Kayak Yesus Kristus kan imam besar. Kita juga imam bagi diri kita sendiri. Nah, karena mereka bilang bahwa istilah imam itu sebagai perantara, maka apakah orang perjanjian baru itu kalau berdoa atau mau minta sama Tuhan itu langsung ke Bapa atau lewat perantaraan lagi? Ya udah, saya paham maksudnya. Jadi kita maksudnya perantara gitu. Iya, perantara. Betul. Kita hanya jadi perantara karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu perantara lain. Tidak perlu perantara lain karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Bukan berarti kitanya jadi perantara. Yesusnya yang di dalam hati kita yang jadi perantara. Ya, kita imam, tapi fungsi kita bukan untuk pendamaiannya. Ya, yang pendamaiannya Yesus Kristus. Di dalam siapa? Di dalam kita sih. Gitu. Nah, makanya dia tanya orang, kenapa kita harus disebut imam gitu? Karena kita dikuduskan untuk Tuhan. Sama kayak Lewi waktu itu dikuduskan untuk Tuhan. Kita juga. Oke? Tentu tidak persis sama dengan yang di perjanjian lama. Toh sistemnya udah berbeda. Jadi sistemnya nggak pakai yang perjanjian lama, kita nggak sama. Imam atas orang yang tidak percaya, bagaimana? Hah? Keimamatan orang tidak percaya nggak ada. Karena maksudnya, jadi orang tidak percaya minta doa, kita kan imam. Enggak, kita nggak bukan imam seperti itu. Ya nggak, maksudnya kita kan yang punya kuasa. Tidak punya. Maksudnya Kita tidak punya. Kuasa apa? Maksudnya langsung punya koneksi gitu berdoa. Nggak ada. Oh, kita nggak ada koneksi langsung dengan Tuhan. Kita nggak bisa menjadi perantara buat orang lain dalam pengertian itu. Ya sih, memang maksudnya. Ya. Yang menjadi perantara itu adalah Yesus. Gitu. Ya. Kita nggak punya kuasa perantara. Berarti imamnya kita adalah imam apa nih? Imam untuk melayani Tuhan. Imam untuk. Berarti ada apakah kan imam itu sendiri kan definisinya kan perantara ya. Nah, kalau gitu kita perantara pelayanannya apa itu? Iya, jadi kalau Lewi dengan suku lain, yang lain nggak bisa melayani, ya kan? Siapa yang mewakili mereka melayani? Lewi. Ya, jadi Lewi menjadi perantara bagi orang Israel. Mereka nggak bisa secara langsung melayani, harus lewat Lewi. Oh, misalnya kayak ada persembahan apa? Iya, kasih ke imam. Tentu simbolik ya, zaman dulu ya, simbolik. Tapi Pak, Bagaimanapun yang intinya itu kepada Tuhannya gitu. Oke? Itu cuma simbolik. Tapi apakah pengertian imamnya atas diri sendiri itu sama seperti dalam Yohanes 1:12, itu kuasa sebagai anak-anak gitu? Apa hubungannya, nggak tahu saya. Masa kita kan ketika seorang percaya kan diberi kuasa sebagai anak Allah gitu. Sebagai anak gitu. Jadi kita diadopsi sebagai anak gitu. Jadi apakah karena hal itu kita menjadi imam gitu atas diri sendiri? Apakah karena hal itu kita jadi imam? Iya, karena kita kan udah lagi, katanya kita udah bisa lagi minta sama Allah gitu. Nggak butuh lagi perantara sama seperti yang di perjanjian lama, karena kita sudah diadopsi sebagai anak gitu. Nah, apakah pengertian anak dengan imam atas diri sendiri ini sama atau
Bukan hubungan secara langsung begitu, tetapi memang benar bahwa karena kita anak, kita nggak perlu perantara lagi, itu betul. Tetapi bukan karena kita dijadikan anak, itu sama dengan imam. Anak bukan sama dengan imam, istilahnya beda total. Walaupun sejak kita diselamatkan, kita jadi anak, dan kita juga jadi imam, tetapi itu dua istilah yang berbeda. Oke? Oh ya Pak. Ya. Tentu kan yang bisa melayani pasti orang percaya ya. Yang bisa melayani Tuhan maksudnya? Iya benar, berarti orang percaya. Kayak kita kan imam. Kalau kita melayani, nah kalau di dalam perjanjian lama kan bangsa Israel yang bukan Lewi ya intinya, implementasi untuk dia pelayanannya adalah langsung dilakukan oleh Lewi. Nah tapi kita melayani, bagaimana dengan maksudnya orang yang tidak percaya begitu? Misalnya dia kasih sesuatu, tapi dia belum percaya, dia anggap itu suatu kebaikan. Tapi apakah dia bilang itu dia juga melayani Tuhan atau bagaimana? Maksudnya sama lah, seperti kayak pengertian di apa maksudnya pertanyaannya itu pelayanan juga atau gimana? Bukan. Ya. Dia orang tidak percaya sumbangkan uangnya mungkin karena dia punya konsep adalah untuk kebaikan saja, jadi itu ke siapa? Mesti lebih keras bunyinya suaranya. Dia kasih ke kita, lalu kita pakai untuk pelayanan dari materi itu. Apakah dia juga ikut dalam pelayanan itu? Oke. Jadi sumbangan orang yang belum diselamatkan. Ya Tuhan pasti ada hitung juga. Seberapa dan ininya saya nggak tahu. Itu terserah Tuhan yang hitung. Saya juga nggak tahu rumusnya. Tuhan pakai rumus apa gitu. Ya, saya nggak tahu. Tapi kalau dihitung buat apa? Hah? Apanya? Kalau itu di pelayanan mereka, sumbangan pelayanan orang yang tidak percaya dihitung, ya untuk apa gitu? Kalau dunia masuk neraka gitu. Iya. Kalau misalnya dia ujung-ujungnya masuk neraka, saya pikir itu seperti setitik air di lautan atau di padang gurun, setetes air di padang gurun, jadi ya nggak terlalu efek. Tapi bukan berarti tidak dihitung. Oke? Ada lagi yang mau ditanya? Tapi kalau orang bilang gini Pak, kalau misalnya pemahamannya seperti ini Pak, kalau karena seseorang tidak di dalam Yesus gitu kan, karena seseorang tidak di dalam Yesus ya apapun yang dia perbuat ya sia-sia gitu. Jadi kalau terhitung itu ibaratnya kok bisa terhitung gitu, maksudnya Terhitung. enggak. Walaupun kalau dia masuk neraka ya sia-sia juga. Ya, maksudnya apakah itu mengurangi hukuman seseorang gitu di dalam neraka atau apa gitu? Ya rumusnya saya nggak tahu persis. Ya. Kalau ada mengurangi gitu atau Tuhan hitung itu, perhitungannya saya tidak tahu persis. Tidak ada yang tahu. Mungkin Tuhan ada menghitung faktor-faktor lain, motivasi lah, dan lain-lain, nggak tahu. Kita hanya tahu Tuhan itu adil dan apa yang orang perbuat tidak akan tidak tercatat gitu. Semuanya tercatat. Oke. Pasal 9. Ini menjelaskan tentang yang imam lakukan zaman dulu. Ini ya. Ada ininya. Preface-nya, ada apa namanya? Pendahuluannya katanya tempat kudus buatan tangan manusia. Jadi ini di PL, sorry. Di PL ada yang buatan tangan manusia. Berarti keimamatan Harun yang lama. Katanya ada disiapkan suatu kemah. Terus ada bagian yang paling depan. Ya, nanti ada
ada yang bagian yang Maha Kudus. Jadi ada yang depan itu kudus, yang di belakangnya Maha Kudus. Ini saya gambar deh. Coba saya gambar. Gambar jadi apa ya? Gambar saya biasanya jelek. Mana? Oh. Oh. Loh. Aneh, jadi salah kan? Kenapa nih? Gambar aja nggak lurus. Oke, ini bagian kudus. Aduh, jangan deh. Jangan tulis di dalam. Tulis di luar aja. Yang ini kudus. Kayaknya jangan tulis di situ juga. Ya, intinya bagian sini kudus. Itu tempat atau kita? Ini kemah. Ini kemah. Kemah. Kemahnya bentuknya persegi. Ini mungkin pembagiannya nggak persis, ini apa rasionya sesuai. Terus katanya di bagian depan di situ ada kaki dian dan meja dengan roti sajian. Jadi di sini ada meja. Nah, coy. Pak, di Ya. ayat 1 itu tempat kudus itu sama, artinya itu yang di ayat 2 kemah. Ya, kemah. Oke. Terus di sini ada kandil. Kandilnya yang begini. Kok aneh bin ajaib punya. Aneh ya. Kadang-kadang dia ini. Tapi kadang-kadang dia tebal sendiri. Saya masih belum memecahkan misteri ini. Rahasia ilahi. Oke, jadi di sini ada dua perabotan yang penting. Kandil ini melambangkan Tuhan Yesus. Ini ada lampunya. Sini ada lampu lagi. Jadi ini namanya menorah dalam bahasa Yahudi. Oke, ini ada lampu. Ini kakinya lebih panjang. Jadi ada 7. Ada 3 cabang ke kiri, ke kanan, dan ada 1 yang di tengah. Berarti total ada 7. Ini melambangkan Yesus sendiri. Yesus disebut sebagai terang dunia. Dia adalah cahaya dunia ini. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah Bapa bahkan. Namanya kandil Pak ya? Ya, kaki dian atau kandil. Kandil itu adalah tempat pelita. Kaki dian itu adalah tempat untuk naro lampu, naro pelita. Ya, itu kaki dian. Terus ini meja roti sajian. Di sini ada tumpukan roti. Rotinya
ditumpuk begini. Ada 2 tumpuk, ada 12. Ini adalah roti yang diminta oleh Daud waktu dia lagi lari dari Saul. Masih ingat? Ini roti kudus yang harus dibuat setiap akhir minggu. Setiap hari. Setiap hari atau setiap akhir? Setiap hari. Dan ini hanya boleh dimakan oleh imam besar dan keluarganya. Ini harus dibuat dari tepung terbaik dengan minyak, tanpa ragi, dan dianggap kudus. Oleh sebab itu harusnya selain imam tidak boleh ada yang makan. Ini melambangkan siapa? Yesus. Oke. Roti sajian namanya. Ya, Roti sajian namanya. roti sajian. Dan ini ditaruh di meja ini. Yesus bilang dia adalah roti hidup. Dan ini dilambangkan dengan roti sajian ini. Oke. Nah, kenapa dulu Daud boleh makan dan tidak mati? Kalau kalian ingat, Daud bilang apa? Waktu itu ditanya, ada makanan nggak? Terus katanya nggak ada selain daripada roti sajian. Boleh nggak ini dimakan? Imamnya bilang asalkan kamu dan orang-orangmu tahir dan menjauhkan diri dari perempuan. Daud bilang kami tahir semuanya. Lalu dikasih dimakan dan Daud tidak berdosa. Kira-kira kenapa? Harusnya mati, Pak. Hah? Harusnya kalau orang yang makan bisa harusnya mati kan. Tapi kenapa Daud di situ kasih? Kenapa Daud enggak? Karena Daud tahir. Karena Daud sudah tahir. Daud tahir. Ya. Tapi Bisa dikatakan juga Daud itu sudah diurapi juga. tapi dia bukan imam. Diurapi tapi bukan diurapi sebagai imam kan? Dan imam di gereja itu sudah mengarahkan, sudah diberikan syaratnya kepada Raja Daud pada waktu. Nggak kedengeran pasti nih kasih lihat. Imam pada saat itu, sudah memberikan atau memberitahukan kepada Daud sendiri syarat untuk bisa makan roti sajian. Ya. Kenapa imam memberikan syarat kayak gitu? Apa semua orang yang tahir boleh makan? Sepertinya bukan. Jadi kelihatannya seperti rata-rata upacara simbolik itu hanyalah simbol dan ada hakikat di baliknya. Hakikat dari roti ini adalah memberikan kehidupan. Dia tersedia untuk memberikan kehidupan bagi yang lapar. Akan sangat aneh kalau ada orang mati kelaparan, padahal di situ ada roti sajian. Paham enggak? Itu adalah roti yang memberi kehidupan. Tuhan Yesus yang sendiri bilang, barang siapa yang ini datanglah kepadaku, siapa yang mau boleh gitu. Dan barang siapa yang makan dagingku dia akan hidup. Tapi kan persoalan sakral gitu ya. Nggak kedengeran? Hah? Persoalan sakral gitu ya. Pada saat itu hanya mengerti saja posisi mana yang harus boleh makan, yang harus nggak kedengeran. Kalau dia perlu makan seperti kayak Daud ya boleh ambil saja begitu. Bukan. Itu adalah kepunyaan si imam. Ya maksudnya apa, kalau ada orang yang maksudnya Tidak boleh ada yang mencuri.
Oh ya, maksudnya betul dia tentu kasih tahu juga tuh. Iya, jadi imamnya yang memberikan, Yang memberikan. gitu. Ya, imamnya memberikan, harus ini dong. Makanya kalau yang sembarangan gitu ambil, nggak bisa, Oh, iya. Mati. mati pasti. Itu di tempat candi, tempat kudus itu kan. Betul. Kalau sebelum mati kan masuk mati. Ya, ya. Jadi sebenarnya Maksudnya Pak Daud tidak melanggar karena imam sudah kasih sama dia. Maksudnya keluar dari tempat ngaku. Iya, bukan Maha Kudus, Kudus. Tempat kudus. Ya. Dan prinsip dari roti itu adalah diberikan kepada siapa yang mau, gitu. Berarti yang Daud dulu yang mau kan? Baru Daud dia- yang membutuhkan ya. bukan mau langsung beri gitu. Ya, jadi imam kasih gitu. Ya. Sebagai ini ya sumber kehidupan gitu. Kalau nggak dikasih, masa di mana belas kasihan? Makanya Tuhan bilang apa? Kamu memberikan persepuluhan dari selasi, inggu dan ada sejintan manis. Tapi kamu mengabaikan kasih, keadilan, kasih setia dan ini. Bukan itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah berbuat baik, dan yang dilakukan oleh imam pada waktu itu benar, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, maksudnya yang dibilang tadi itu dia nggak boleh berhubungan dengan apa? Wanita. Dengan wanita. Nah, bukannya prinsip apa roti hidup kan yang artinya dia udah berdosa dulu kan? Hah? Kita kan orang kalau mau datang kepada Yesus kan kita sudah dalam posisi berdosa. Nah, kalau ya roti hidup gitu, maksudnya kalau kita mau percaya kepada Yesus, nah di dalam PL itu, nah kalau misalnya kita mau gitu, tapi kan kita sudah melakukan dosa terlebih dahulu seperti yang dilarang tadi, berarti sama juga tidak boleh. Nggak ngerti pertanyaannya. Maksudnya saya Pak, kan tadi ada larangan gitu kan? Ada larangan. Ya dia nggak boleh berhubungan dengan wanita. Ya kan tadi itu yang Bapak bilang. Ya, waktu Nah, itu terus Nah setelah itu berarti kalau berhubungan dengan wanita berarti nggak boleh dong. Ya kan walaupun misalnya Daud berarti dianggap tidak tahir. ya maksudnya kalau misalnya dia mau tetap posisinya sudah tidak Harus mentahirkan diri dulu. Begitu. Oke? Paham nggak? Saya nggak boleh dilarang sih, Pak. Karena itu kan ibadah simbolik kan. Ibadah simbolik sama seperti dengan Uzia. Sama dengan apa? Uzia. Ya Uzia yang menyentuh itu. Yang dilakukan oleh Uzia dan Daud dan yang lain pada waktu mentransport tabut Allah dengan gerobak itu sudah melanggar. Benar nggak? Makanya kena hukum. Lalu yang Daud mintakan ini, kenapa tidak melanggar? Karena itu tidak melanggar prinsipnya, ya. Dan begini deh, yang melanggar tanpa nanya dulu, tanpa mendapat persetujuan, ya wajar kalau dianggap bersalah dong. Tapi Daud ini sudah nanya dulu dan diberikan. Boleh nggak Tuhan
kasih itu kepada Daud? Boleh. Ya. Boleh, karena di situ Tuhan mau memberikan pelajaran bahwa sebenarnya istilah kudus itu adalah simbolik. Percuma memelihara ibadah simbolik tetapi prinsipnya tidak dijalankan. Disitulah Tuhan mau mengajarkan prinsipnya. Begitu. Ya. Beda dengan yang Uzia lakukan dan rombongan Daud. Mereka pada waktu itu tidak teliti, tidak meminta petunjuk Tuhan, tidak cari tahu di dalam hukum Taurat. Makanya melanggar. Makanya kena hukum. Oke? Ya. Yang diumumkan Nggak kedengeran, mesti lebih keras. Yang diumumkan itu yang boleh makan roti sajian itu cuma imam saja, para imam dan keluarganya. Itu kan yang sudah yang dikasih tahu oleh Tuhan. Yang di apa? Yang dikasih tahu. Terus? Khususkan. Iya, khususkan. Terus? Ya berarti ini dong bertentangan dong. Makanya ini khusus para imam dan keluarganya saja. Terus? Ya, akhirnya Daud melanggar. Akhirnya Daud diminta. Berbeda dengan yang telah diumumkan oleh Tuhan bahwa persajian itu khusus untuk para imam dan keluarganya. Pertanyaannya lagi, masa di apa itu di baik Allah atau di Kemah suci. tempat imam tidak ada makanan, cuma makanan itu saja. Ya. Tidak selalu ada makanan. Ya. Jadi begini. Sekali lagi, apa tujuan Tuhan bikin peraturan simbolik? Untuk mengajarkan sesuatu. Ya kan? Jadi kenapa misalnya perabotan yang kudus-kudus itu tidak boleh disentuh oleh orang lain? Untuk mengilustrasikan kekudusan Tuhan. Begitu. Nah, kekudusan Tuhan ini dilambangkan pakai banyak hal. Salah satunya adalah roti sajian ini. Ya. Roti sajian ini, tapi untuk apa? Untuk dimakan. Selain dia ada pengajaran simboliknya, dia ada fungsi jasmaniahnya juga. Benar nggak? Nah, jikalau fungsi simboliknya sudah digenapi, ya sudah gitu. Maka boleh dipakai untuk fungsi jasmaniahnya. Makanya Daud harus tahir. Itu sudah fungsi simboliknya, udah dipenuhi. Begitu. Oke? Nah, kenapa Tuhan bilang ini dikasih kepada imam besar? Ya karena jumlahnya cuma 12. Mau dikasih kepada siapa lagi? Cuma 12. Begitu. Kalau dibagi-bagi untuk semua orang, nggak cukup. Nah, kalau sudah dikasih kepada imam besar boleh nggak kasih kepada orang lain? Boleh, asal diminta. Iya dong. Oke, nah lalu kemudian yang Daud minta ini Tuhan pakai sebagai ilustrasi dari perintah Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kalau misalnya Daud minta tapi nggak dikasih, berarti Tuhan ngomong kosong dong. Ya nggak? Ini Daud minta, dia lagi butuh,
tapi nggak dikasih. Oke? Lanjut. Terus habis itu ada di belakang tirai ada suatu kemah lagi yang disebut Maha Kudus. Berarti yang di sebelah sini ya. Yang sebelah sini. Oke. Jadi ini kudus. Yang di sini Maha. Lalu katanya ada mezbah pembakaran ukupan. Ada mezbah pembakaran ukupan. Di sini. Kecil. Mezbah ini dia tulisnya di dalam ya. Padahal sebenarnya bisa di luar, bisa di dalam. Jadi ada tabut, kemudian di depannya ada mezbah pembakaran ukupan. Mezbah pembakaran ukupan ini akan mendapatkan perbaraan dari mezbah yang di luar. Oke. Ini mezbah. Lalu kemudian bara apinya itu akan ditaruh di sini. Lalu kemudian akan ada ukupan yang ditaruh. Ukupan ini adalah yang dibikin dari wangi-wangian yang khusus itu, yang ada proporsinya, ya, dari mur, kemenyan, kemudian ada kayu manis, terus ada bahan-bahan lainnya, minyak segala macam. Itu dijadikan suatu ukupan yang khusus, hanya boleh dipakai untuk kemah suci. Jadi itu akan ditaruh di atas bara api sehingga dia akan terbakar dan menghasilkan asap yang wangi yang memenuhi ruang ini, Maha Kudus ini. Ini melambangkan tidak lain adalah Yesus, ya. Dan ukupan ini dan doa asapnya itu melambangkan doa. Jadi imam akan mempersembahkan ukupan ini dari perbaraan ini, melambangkan permohonan yang akan sampai kepada Bapa. Ya, berarti kalau di luar kemah itu, yang di luar ukupan yang besar itu nggak kedengeran? Yang di luar kemah itu. Yang di luar kemah? Mana? Ukupan besar itu. Ini bukan ukupan, ini mezbah. Mezbah. Jadi mezbah. Ini mezbah yang buat naro. Apa berbarengan gitu pembakaran ukupan itu? Ya. Jadi kan dilakukan pembakaran dulu di pengorbanan, ya, penyembelihan. Kemudian dibakar. Lalu dari sini diambil dan taruh di dalam mezbah ukupan. Yang diambil apa ya? Bara apinya. Bara apinya. Ya. Kalau kalian ingat, Nadab dan Abihu waktu itu pernah mengambil katanya perbaraan mereka sendiri. Bukan yang dari sini. Ya. Lalu kemudian katanya mereka menaruhnya di mezbah ukupan. Dan menaruh ukupan di atasnya. Katanya mereka mengambil perbaraan mereka sendiri lalu menaruh ukupan di atasnya. Dan kemudian api dari Tuhan menghanguskan mereka. Padahal itu kan untuk umat ya. Apanya? Yang di mezbah itu. Atau ini. Bisa untuk mezbah, bisa untuk umat. Ya. Semuanya di mezbah di sini, bukan cuman untuk umat. Ya, semuanya di mezbahin. Segala macam korban. Ya. Dan itu pun selalu kalau pernah tampun dan beberapa pun juga selalu di ukupan itu juga dibakar juga dari bara itu. Ini enggak, yang ini tidak selalu ini. Kalau misalnya persembahan yang biasa-biasa enggak harus ini. Ini adalah untuk yang hari raya pendamaian di mana si
imam besar melakukan upacara untuk seluruh umat, lalu kemudian membawanya masuk ke hadapan Tuhan di depan tabut. Untuk kayunya khusus atau Kayu apa nih? untuk pembakaran? Yang di sini. Pembakarannya kan pasti kayu. Bukan Pak, di mesbah itu. Mancis. Yang ini, yang di mesbah ini. Kan makanya pasti kayu. Apakah ada kayu khusus atau kayu apapun jadi? Ya, Alkitab tidak kasih tahu kayu yang khusus gitu. Dia langsung di. Oke. Oh iya Pak, yang tadi itu. Ya. Memang masa nggak ada cadangan makanan di tempat imam? Kalau kebetulan tidak ada, memangnya kenapa? Semua singgah saja, Pak. Iya kan? Semua singgah. Kalau kebetulan tidak ada ya begitu. Makanya Daud tanya ada atau tidak. Daud tanya. Terus imam jawab tidak ada selain roti kudus itu. Oke. Pak, ukupan sama pot tadi Pak, yang uang-uang yang tadi itu melambangkan apa tadi? Melambangkan doa atau permohonan kepada Allah. Ukupan tadi. Jadi imamlah yang membawanya ke hadapan Allah gitu. Oke. Tapi harus dilandaskan, harus berasal dari pengorbanan sang korban. Berasal dari pengorbanannya domba atau lembu. Maka itu bisa sampai kepada Allah. Kalau enggak nyampe, nggak masuk. Gitu. Setiap hari. Terus kelas. Tidak, yang sekali setahun ini tidak tiap hari. Pak, mengenai ritual ini seolah-olah mistis karena jadi melalui di mana ada korban harus dibakar gitu kan, dan disitulah Tuhan berkenan mencium baunya. Nah maksudnya mengapa Tuhan memakai ritual ini gitu? Maksudnya kenapa kayaknya mistis-mistisan ya, gitu? Seolah-olah kayak Terbalik. Justru iblislah yang meniru karena Tuhan yang duluan mengajarkan ini. Karena iblis yang meniru makanya mistis. Iblis yang meniru lalu menambahkan mistis-mistisnya. Bukan Tuhan yang bikin mistis-mistisnya. Terbalik. Iblis yang meniru. Oke. Nah, biasanya kalau iblis meniru itu nggak persis, artinya ada yang dipelintir. Ya. Ada ditambahkan atau dikurangi, biasanya begitu. Makanya akhirnya jadi berubah. Yang tadinya domba jadi sayur. Dibakar sayurnya. Ya. Lalu bisa juga dari domba jadi binatang lain. Atau jadi manusia bahkan. Atau dengan cara yang atau ditambah-tambahin gitu. Ya, jadi kalau iblis yang bikin. Nah satu lagi Pak, upacara ini saya lihat kemungkinan besar masih ada di dalam kekristenan, ya, yang masih membawa tradisi Yudaisme. Dan bahkan ada juga agama lain yang misalnya pakai hiu atau apa gitu dibakar, dan kayak seolah-olah konsepnya sama. Nah, tadi kan ukupan ini ya kan atau asapnya melambangkan doa, ya kan, melambangkan doa umat kepada Tuhan, bukan melambangkan Yesus Kristus. Nah, yang saya tanyakan Pak, apakah di dalam perjanjian baru hal-hal seperti ini masih bisa dipakai atau tidak? Tidak. Sudah tidak dipakai lagi di perjanjian baru. Ini loh,
Ya. Tidak dipakai lagi. Kenapa tidak perlu mezbah ukupan lagi? Karena sudah ada Yesus. Yesus itulah yang dari luar masuk ke dalam. Yang ini. Yang dari luar masuk ke dalam itu Yesus. Imam yang dari luar masuk ke dalam itu Yesus. Ya. Itu melambangkan Yesus. Nggak ada yang bisa masuk ke dalam nih. Imam tadi. Iya, perabot yang di luar pun tidak ada yang masuk ke dalam. Cuman satu perabot yang ini, yang nyebrang, yaitu mezbah ukupan. Sisa perabot yang lain cuma stop di luar sini. Karena ini melambangkan Yesus sendiri. Tentu yang lain juga melambangkan Yesus, tetapi fungsinya gitu, dia lagi bawa sesuatu dari luar ke dalam. Sekarang sudah nggak pakai lagi karena udah ada Yesusnya sendiri datang. Nah, kenapa tadi melanjutkan yang mistis tadi? Kenapa jadinya mistis gitu? Yang niru ini kenapa jadinya mistis? Karena mereka tidak akan bisa menjelaskannya tanpa mistis. Kalau ini bisa dijelaskan dengan janji akan juru selamat, yaitu atau tarik garis zaman itu, lalu kemudian kalian tarik garis yang bukan yang ini, bukan yang lurus ya, yang progresif ya, harus yang progresif. Ya, harus yang progresif gitu. Lalu kemudian tunjuk, nah ini penjelasannya gitu. Kalau yang agama lain yang iblis bikin nggak bisa. Yang iblis bikin itu nggak ada penjelasan kayak gitu. Jadi mereka harus jelaskan pakai mistisisme. Ya, kalau seandainya sesuai dengan yang Tuhan bikin, nggak ada mistisismenya. Karena ini adalah lambang terhadap sesuatu yang benar-benar nyata ada. Nggak ada mistisnya. Barangnya ada, yaitu Yesus. Bukan mistis, bukan entah berantah di mana yang nggak kelihatan. Ada, kelihatan Yesus. Tapi kan pada zaman itu semua pasti menganggap mistis dari bangsa-bangsa lain dari tanah Kanaan. Dan kurang lebih kan mereka parahnya karena mempersembahkan anak. Mereka menganggap mistis karena demikianlah diajarkan kepada mereka. Seandainya pengajarannya setia kepada yang Tuhan berikan kepada Adam dan seterusnya, maka nggak akan mistis. Tapi bukannya itu gambaran dari awal, kan itu kan sudah dijaga Tuhan oleh Adam dan Hawa. Jika itu kan pasti berkembang dari keturunannya. Nah, semua konsep itu kan sebenarnya sudah ada pada mereka kan. Cuma kan ini lihat karena iblis pasti mengganggu hal-hal mistis terjadi sehingga banyak lihat pengertian bahkan sekarang praktek-praktek jadi berbeda, semakin jauh. Bahkan Israel pun kan menganggapnya itu menjadi suatu hal yang sakral. Sakral kan beda dengan mistis. Masa sakral mistis yang menganggap itu sakral itu suci. Kayak misalnya begini, orang masuk ke tempat kudus nih, mati. Nah, kalau semua orang dari dulu sampai zaman sekarang juga, kalau masuk ke tempat yang kayaknya dianggap sakral, ini bisa jadi berbahaya untuk dia, mereka yang tidak sepadan. Begini, apa beda sakral dengan mistis? Kenapa dalam banyak agama dan kepercayaan yang lain ini disamakan? Karena mistis itu artinya dia tidak terang, tidak jelas. Ada yang tidak bisa diberitahukan. Tidak. Jadi disembunyikan, itu namanya mistis. Ya. Itu namanya mistisisme. Jadi sesuatu yang kudus itu mereka sembunyikan. Itu sengaja. Karena kalau terbuka lebar akan ketahuan itu bohongan. Ya, makanya diumpetin. Di kamuflase. Nah, tetapi kalau Tuhan gimana? Tuhan tidak.
Ya, Tuhan justru mau menerangkan. Tuhan itu kebalikan dari mistisisme. Mistisisme itu menyembunyikan, Tuhan itu menerangkan, menyingkapkan. Ini bedanya. Kalau misalnya kita sekarang hari ini dikasih brosur, misalnya ada mobil, mobilnya ada, brosurnya mistis nggak? Enggak, karena brosurnya menyatakan barang aslinya. Itu bukan mistis. Tapi kalau misalnya ada kuda terbang gitu, ya, terus ada apa iklan, dapatkanlah kuda terbang, gitu kan? Tapi nggak ada penjelasan datangnya dari mana, gitu. Ini kayaknya mencurigakan, ini mistis. Kalau Tuhan punya brosur, ada spesifikasinya, mobilnya, pabriknya apa, segala macam, mesinnya, silindernya berapa. Nggak mistis, karena tujuan brosurnya adalah menerangkan. Kalau kuda terbang yang nggak ada, yang nggak real, brosurnya mau ngapain? Brosurnya pasti ya penuh dengan hal-hal yang dibuat-buat. Itu namanya mistis, mau mengaburkan. Gitu ya. Itu bedanya Kristen dan yang lain. Atau Tuhan dengan iblis. Ya, yang satu mistis, yang satu jadi kalian sudah tahu ya, kebalikan dari mistis itu adalah menerangkan. Terus, masih belum selesai. Ada mezbah, kemudian ada tabut. Katanya di tabut ini ada mana tongkat Harun dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Semuanya melambangkan siapa? Yesus. Yang di dalam tabut itu semuanya melambangkan Yesus. Kalau mana, paham ya kenapa dia melambangkan Yesus? Roti surga? Oke. Kalau tongkat Harun? Tongkat Harun dia adalah kayu yang mati, tetapi kemudian bertunas. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesuslah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia melambangkan kehidupan. Dari yang mati jadi hidup. Loh batu. Ini paham? Firman Tuhan. Siapa firman Tuhan? Yesus. Saya sendiri. Ya. Semuanya melambangkan Yesus. Kalian lihat, sebenarnya semua perabotan, seluruh kemah suci ini ya, melambangkan Yesus. Lalu kemahnya sendiri gimana? Yesus juga. Kemahnya sendiri melambangkan Yesus. Kalau kalian lihat di Keluaran 26 itu ada peraturan tentang tendanya. Gimana cara bikin tendanya? Jadi tendanya itu ada 4 lapis. Lapisan pertama itu dari lenan putih. Yang ini, yang ada gambar kerubnya. Ya, sama ungu, sama kirmizi segala macam. Lenan halus. Lalu lapisan kedua itu adalah bulu domba. Bulu domba yang hitam. Lapisan ketiga adalah bulu domba yang dicat merah, diwarnain merah. Ini melambangkan apa? Yang paling dalam lenan halus ini melambangkan hati manusia. Yang lapisan kedua yang
bulu domba ini melambangkan manusia yang berdosa. Kan domba itu melambangkan siapa? Manusia ya. Iya. Tapi lalu kemudian karena dia berdosa, dia harus ditutupi pakai darah. Darah ini dilambangkan bulu domba yang dicat merah. Ini melambangkan Yesus. Setidaknya pekerjaan Yesus, yaitu manusia yang berdosa ditutupi oleh darahnya Yesus. Ditutupi semuanya sampai nggak kelihatan. Lalu baru di atas yang semuanya itu adalah kulit lumba-lumba. Mungkin fungsinya adalah sebagai pelindung. Mungkin kulit lumba-lumba itu tahan air gitu, sehingga kalau hujan pun kemahnya nggak akan rusak. Jadi ada pelindungan ya. Pak Panas itu kan mereka di padang gurun ya. Iya. Mengkhususkan kemah sucinya. Ya. Kulit lumba-lumba apa dari pedagang? Ya, kata lumba-lumba itu sih terjemahan pilihan LAI ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Coba saya cek dulu. Apakah badger atau manatee? Oh, manatee. Bahasa Inggrisnya kan kayaknya manatee. Artinya apa? Manatee itu satu sejenis binatang laut, mamalia yang gajah laut gitu. Gajah laut. Mirip lumba-lumba. Nggak mirip sih. Gajah laut. Bentar ya, saya cari dulu. Bahasa Inggrisnya enging-eng. Mana nih? Badger skin. Badger. Karya kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Badger skin. Berarti benar. Badger. Bahasa Ibrani takash. Nah, katanya bisa badger, bisa dugong, bisa lumba-lumba. Jadi intinya kita sekarang nggak tahu itu binatang apa. Yang jelas itu adalah bagian paling luarnya yang melindungi lapisan-lapisan di bawah. Fungsinya dalam melambangkan apa? Yesus juga. Ya, untuk melindungi gitu. Bahwa manusia yang sudah berada di dalam Tuhan Yesus ya dalam perlindungan Tuhan. Begitu. Oke. Semuanya melambangkan Tuhan Yesus. Pokoknya semua, makanya Tuhan Yesus bilang menunjuk kepada bait suci dan dia bilang apa? Rubuhkanlah ini bait suci dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dia menunjuk kepada diri dia sendiri, tubuh dia sendiri. Bait suci itu melambangkan dia. Dia bangkit. Makanya kemah suci juga didesain demikian. Pak, tapi kenapa di Ibrani ini kok ngambilnya apa gambaran kemah suci bukan bait suci? Maksudnya yang lebih baik itu penampakannya pada hal yang tertentu. Maksudnya kenapa pakai bait? Kemah suci kan Kenapa pakai kemah gitu? Karena dia mau menunjukkan bahwa di surga itu juga adanya kemah. Yang dilihat oleh Musa menjadi contoh untuk dibikin itu adalah yang kemah. Berarti yang Salomo buat ini bukan gambaran dari surga. Bukan. Itu yang desainnya sendiri.
Ya, tapi tentu sudah mengkonsultasikannya dengan Tuhan. Negosiasi. Bukan negosiasi, konsultasi. Batal enggak? Batal enggak? Kawan menawar. Ya. Terus ayat 5 di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Jadi ceritanya tabut Allah itu ada tutupnya, kan di dalamnya ada 3 barang itu. Lalu ada tutupnya. Tutupnya itu ada kerub yang katanya sayap-sayapnya itu menaungi tutupnya begitu. Terus katanya ini semua gambaran dulu pasti Tuhan yang kasih gambarannya ya Pak? Atau maksudnya itu imajinasi bagaimana? enggak, menurut contoh yang dia lihat. Menurut contoh yang dia lihat. Bukan imajinasi. Aduh. Ada cepat Tiba-tiba nanti tiba-tiba dia bilang kitab suci kita fiksi lah. Asli imajinasi. Oke, intinya sampai ayat 7 katanya ini ya. Ini pokoknya cara imam besar dulu bekerja. Ayat yang ke-7, imam besar masuk sekali setahun, harus dengan darah yang ia persembahkan untuk dirinya sendiri dan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umat dengan tidak sadar ya. Jadi itu fungsi dari semua perabotan ini. Ya, semua perabotan ini ada untuk memfasilitasi yang imam besar lakukan sekali setahun ini. Bayangin. Tuhan bikin suatu sistem di mana ada perabotan begini begitu, kemah begini begitu, ada sistem imamat begini begitu, untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi sekali sepanjang zaman. Satu kali sepanjang zaman. Pak, Ya. tadi kan dikatakan di ayat itu, dan harus dengan darah yang dipersembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggarannya dibuat oleh umat. Ya. Nah, tentu kalau ini tidak dilaksanakan ada efeknya. Ya. Dan kalau dilaksanakan juga ada efeknya. Ya. Nah, yang saya tanyakan Pak, karena di dalam misalnya di kitab Musa juga, kitab hal-hal ini saya lihat ada begitu. Di mana misalnya darah dicurahkan untuk menghapus dosa umat gitu, menyelesaikan dosa atau untuk keselamatan dan lain sebagainya. Tetapi khusus ini ketika domba itu atau persembahan itu diberikan, apakah benar-benar dosa mereka diselesaikan saat itu, atau memang ini hanya bukti begitu bertobat dan percaya umat kepada Tuhan? Iya. Itu hanya lambang. Ya. Ini cuman lambang. Enggak benar-benar dihapus pakai darah itu. Enggak. Tidak selesai saat itu. Tidak. Kesalahan mereka itu. Tidak. Selesainya oleh Tuhan Yesus. Oke. Jadi ini bagaikan suatu ruangan kelas di mana gurunya Tuhan melakukan demonstrasi yang begitu kompleks dan berembel-embel. Demonstrasi, yaitu untuk menggambarkan yang Tuhan sendiri akan lakukan ribuan tahun akan datang. Makanya sebenarnya ini adalah pelajaran. Inti dari ini semua adalah menunjuk kepada yang akan datang itu.
untuk menerangkan yang akan datang. Nah, tapi bagaimana dengan misalnya Pak, ada yang bersalah, tidak salah dalam mencoba. Kalau ada yang bersalah, Mati. dia harus mempersembahkan korban. Oh, ya. Kalau dia tidak mau dihukum saat itu. Nah, kalau dia persembahkan korban itu, maka Tuhan ampuni dia. Bagaimana maksudnya cara kita memahami konsep simbolik itu bagaimana? Saya nggak melihat masalahnya sih, apa? Misalnya ada yang melanggar gitu, Melanggar apa? hukum Taurat atau melanggar atau berbuat dosa lah. Ya. Contoh, dia berbuat dosa dan kalau dia tidak mau dihukum Tuhan saat itu, Ya, maka dia datang kepada imam dengan membawa persembahan. dengan membawa persembahan. Ya. Ada yang namanya korban penebus salah. Oke. Makanya repot banget kan? Repot. Super repot. Mendingan zaman dulu atau zaman sekarang? Sekarang. Jauh banget. Ya. Tapi masih ada yang pakai. Mereka Masih ada yang pakai. Perbedaannya langit dan bumi. Zaman dulu Ayub sampai ketakutan kalau anak-anaknya ada ini berdosa dengan tidak sengaja atau tidak diketahuinya. Takut. Ya. Demikian juga orang Israel. Sebenarnya dengan peraturan dibikin begini, ini membuat orang Israel apa? Takut melanggar, karena kalau melanggar, aduh, matang deh, mesti pergi ke imam, bawa korban penebus salah dan mentahirkan diri dan aduh, repotnya, gitu, ya. Jadi jaga-jaga, jangan berdosa, jangan melanggar. Nah itu yang Tuhan mau supaya mereka takut. Tetapi itu dipelintir oleh ahli Taurat dan orang Farisi sehingga jadi mengikuti huruf-hurufnya saja. Nah, kan orang ahli Taurat kan juga mereka nggak sanggup, Pak. Nggak sanggup. Jadi kan mungkin kalau mereka begitu mereka saling melihat, oh saling nggak mampu, jadi kayaknya nggak ada kejahatan, nggak ada bedanya ahli Taurat. Mereka dihukumis. Ya. Intinya saya nggak bisa membayangkan orang zaman dulu yang benar-benar mau hidup saleh itu seberapa repotnya. Makanya yang sekali setahun ini katanya untuk yang diperbuat oleh umat dengan tidak sadar. Karena yang sadar mereka harus datang sendiri dan ada diselesaikan. Oke. Ayat 8, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka karena masih ada kemah yang pertama ini yang di sini, kemah yang kudus. Selama masih ada kemah yang kudus, berarti ada pemisahan, berarti ada perbedaan antara kudus dengan maha kudus. Berarti jalannya belum kebuka. Itu adalah kiasan masa sekarang. Ya. Oke, ayat 10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Ini sudah sangat jelas mengatakan bahwa hal-hal yang simbolik itu ya sudah digenapi dan hanya peraturan-peraturan untuk hidup insani. Berarti
nggak selamanya. Tapi masih ada kelompok yang ngotot, kasihan sekali sih ya, bahwa Advent itu mereka saking ngototnya, kalau kamu melanggar hukum Sabat, nggak masuk surga kamu. Kalau kamu makan babi, nggak masuk surga kamu. Nggak masuk surga loh. Ini taruhannya bukan cuman sedikit-sedikit gitu. Ini taruhannya neraka dan surga gitu. Kalau benar, mendingan saya nggak mau makan daging sama sekali. Mendingan saya nggak pergi ke restoran di luar sama sekali yang saya nggak tahu. Karena kalau saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kemakan gitu minyak babi gitu kan, masuk neraka, waduh, menyesal seumur hidup juga nggak ada guna lagi. Kalau melanggar hukum Sabat itu sedemikian ini, mendingan sudah Jumat malam itu saya minum obat tidur, supaya seharian besoknya saya tidur dan tidak melanggar hari Sabat. Kalau taruhannya neraka gitu, surga dan neraka, bayangkan. Tak boleh minum kopi lagi. Terlalu manis. Diabetes nanti. Oke, 11. Sekarang Kristus, ya. Yang tadi adalah zaman imamat yang masih simbolik. Sekarang Kristus. 11. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Yang dulu itu masih belum sempurna. Sekali Kristus datang, dia membawa yang lebih baik. Pak, Ya, apakah ketika, kan saya ada baca tuh di website itu apa ya, mengenai contoh bahwa ketika Yesus Kristus itu kan sudah menggenapi semuanya kan, itu berarti kan yang DPL kan itu belum lengkap gitu kan. Nah, dia bilang di situ bahwa ketika Yesus Kristus datang, itu kan kesempurnaan dari perjanjian lama. Nah, dia bilang di situ bahwa kitab suci perjanjian lama itu lebih rendah gitu, katanya gitu. Maksudnya seolah-olah perjanjian baru itu lebih tinggi otoritasnya daripada perjanjian lama karena keutuhan dari PL itu sudah datang gitu. ya. Saya pikir istilah tinggi rendah ini kurang cocok, ya. Karena sama-sama adalah firman Tuhan. Hanya yang satu duluan, yang lain belakangan. Yang satu masih dalam keadaan yang belum sempurna, yang satu dalam keadaan akhirnya disempurnakan. Jadi kita memahaminya sebagai wahyu progresif. Ya. Yang nggak nonton nggak tahu. Karena kemarin ada penjelasan yang sangat unik. Kenapa kalian gambarnya pakai lengkungan gitu? Progresi. Yang ini, tuh kalian. Kenapa? Ya, lalu sampai di sini itu. Kenapa pakai lengkung? Iya, kenapa parabola? Kenapa nggak begini? Kenapa flyover, Pak? Ada juga kemarin. Karena katanya ini wahyu yang baru saya dapatkan juga. Wahyu baru. Yang melengkung itu progresif katanya. Maklum kalau junior ya jelas. Hati itu. Iya. Bukan. Berarti nggak ada penyanyi barunya. Wow. Ya. Wah, itu progresi.
Itu saya juga baru tahu itu alasannya. Terus saya tanya sama dia itu dari mana kamu dapat video ya? Bukan, saya buat sendiri. Suatu ulang. Ada suatu ulang. Oke, terus jadi Yesus melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna. Yang di bumi itu kecil banget. Ya. Yang di bumi itu cuma 100 kali 50 hasta. Cuma 100 kali 50. Itu kecil banget. Nah, katanya yang di surga lebih besar, lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh buatan tangan manusia. Ya, ayat 12, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ini lagi mengkontraskan dengan imam besar dulu yang pakai darah domba. Terus, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi dia bawa darahnya itu Pak, kematiannya. Ya. Berarti tubuhnya waktu disalib Pak, semua kayak lubang di tangan segala macam itu, berarti dia masih pertahankan itu Sobat. Semua maksudnya yang kan ada juga orang kan yang diubah. Kan diubah. Dia diubah, tetapi bekas luka sama yang kayak di tangan gitu segala macam. Bisa jadi. Ya, karena dia masih mau tunjukin sama Thomas. Tapi kalau kalau orang bilang begini Pak, kenapa dia karena saya dapat argumen itu, dia bilang begini, kenapa dia masih ini mempertahankan itu lubang sama semua bekas luka yang sudah terjadi yang ada di tubuh Yesus Kristus itu dia masih mempertahankan kemanusiaannya gitu di sorga ini. Karena dia sebagai manusia jadi perantara, dia harus tetap mempertahankan itu. Ya, oke. Berarti bisa itu. Bisa saja. Kalau sudah lengkap semua nanti lalu Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Terus ayat 13 katanya kalau darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahir, ya, betapa lebihnya darah Kristus gitu. Ya. Kalau yang binatang aja bisa menyucikan secara lahiriah, apalagi darah Kristus gitu. Maka akan menyucikan hati nurani kita, bukan jasmani, hati nurani. Terus katanya supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Zaman dulu kalau kamu belum ditahirkan, kamu belum bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Tapi itu secara simbolik, ya, jasmania. Sekarang katanya hati nurani kita sudah disucikan, maka kita bisa beribadah karena kita bukan ibadah pakai badan lagi, pakai hati sekarang. Terus ayat 15. Ini kalau kecepatan kalian bilang aja. Hah? Kecepatan? Biasa aja sih. Saya takutnya yang online bosen. Saya diem lama gitu. Ntar yang online pikir ini lagi ngehang internetnya. Zaman dulu saya kuliah, apalagi kedokteran. Ya. Wah, itu udah. Makanya dokter itu tulisan dokter itu begitu, karena
Udah kayak makanan. sudah terpaksa, sudah terlatih. Progresif. Kata kunci hari ini progresif. Sebenarnya Pak, mungkin ini salah satu dasar mereka juga, ada salah satu gereja. Kenapa gereja? Ada salah satu gereja yang memang menerapkan juga bahwa memang darah Kristus itu yang menyucikan kita dari dosa, dan karena darah ini bagi mereka sangat sakral, sehingga mereka menjadikan yang namanya darah ini tidak mereka konsumsikan. Tidak dikonsumsi? Iya. Mereka nggak makan. Mereka tidak. Oh, maksudnya semua darah gitu? Iya. Nggak makan Saudara jenis darah. Nama gerejanya sih Tabernakel, yang mengajarkan tentang kayak. Emang darah ayam ada kudus apanya? Jadi Ada ini, kuman. ya semua darah. Jadi itu jadi ibaratkan kalau mereka makan itu ibaratkan namanya sakral ya, segala jenis darah. Karena memang kalau saya melihat tadi itu barusan, oh ya berarti darah ini mungkin ini salah satu dasar mereka kenapa mereka tidak mau makan darah seperti itu. Kalau jemaat yang lain boleh, tapi kalau jemaat itu dan pengajaran di gereja Tabernakel itu mengajarkan darah tidak boleh dimakan. Ya, tapi darah kita kudus apanya? Darah kita dihisap oleh nyamuk. Lalu kemudian nyamuknya kita tepuk, mati ya kan? Kira-kira mungkin Bapak menemukan kasus seperti ini, seperti yang saya temukan ini, dasar mereka itu selain yang saya ayat tadi, mungkin Bapak ada pengalaman beberapa pertanyaan yang saya ajukan ini, karena saya juga backgroundnya dari sana juga. Ya, oke. Kita jelaskan bahwa darah Yesus itu kudus karena Yesusnya kudus. Darah kita nggak kudus karena kita ya, darah ayam tidak kudus. Banyak bakteri. Jadi kalau belum matang itu ya jangan dimakan, bukan karena dia masih ada darahnya, tapi karena daging ayam rentan terkontaminasi oleh salmonella, E. coli, cacing tertentu, dan beberapa yang ada di dalam ini, di dalam daging ayam, bukan karena ada darahnya. Kira-kira dasarnya apa sih Pak menurut Bapak? Karena memang tidak ada dasar memang rohani yang berhubungan dengan hal rohani, bukan karena ada imannya apa segala macam. Iya betul, rohaninya. Dasar mereka juga. Kira-kira apa? Tidak ada dasarnya. Dasarnya adalah mereka mau mensakralkan macam-macam hal. Ini kudus, itu kudus. Iya, mau mengaburkan, tetapi apa dasarnya? Mereka coba-coba, oh karena ini katanya ada hidup di dalamnya, ada kehidupan. Ya oke, memang darah itu sumber kehidupan, tetapi belalang nggak punya darah, darahnya beda. Belalang, ubur-ubur nggak punya darah, hidup juga. Boleh dimakan berarti. Ya, teripang nggak ada darah, tapi hidup juga. Jadi jangan tanpa pengertian menyebut darah itu adalah kehidupan gitu. Boleh dimakan itu. Ya, apa artinya? Kamu ngerti nggak kamu nyebut darah itu adalah kehidupan? Ya untuk manusia oke lah gitu, tetapi ada darah pun orang bisa mati gitu. Bukan itu. Kehidupan itu, nyawa itu adalah rohnya, bukan darahnya. Itu cuman lambang bahwa kalau darahnya tercurah, itu lambang bahwa orangnya sudah mati. Tapi kalau misalnya cuman kebeset gitu terus berdarah, belum mati.
Cuma sedikit saja, 1%. Istilah bahwa darah dicurahkan itu artinya dia sudah mati adalah cuman lambang saja, suatu istilah bahwa darahnya sudah dicurahkan, bahwa nyawanya sudah melayang. Nggak benar-benar karena darahnya gitu. Itu cuman lambang. Ya sih Pak, tadi sih benar yang dibilang Tony tadi itu kayak dibuat mistis begitu sakral. Karena di tabernakel itu, di gereja tabernakel itu mereka mengajarkan yang seperti ini, kayak kemah itu termasuk di dalamnya, kayak di dalam surat imamat itu bagaimana orang-orang perjanjian lama kalau berdosa mesti nyembeli binatang, dan darahnya itu jadi kayak diterapkan ke itu di jemaah, di percikan. Iya, percikan, kayak darah yang sudah disembeli itu, jadi itu diartikan di masa gereja di dalam jemaah. Kan di dalam perjanjian baru, perjanjian lama itu kan apa-apa kan itu perlu disembeli darah, kan perlu darah. Nah, oke ya. Ini sebenarnya nanti akan ada lagi, katanya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, ayat 22. Oleh sebab itu, salah satu tugas dari imam waktu itu adalah mengambil darah domba atau darah korban tersebut lalu dibubuhkan di mana-mana, di tanduk-tanduk mezbah, di mezbah, di tanduk mezbah segala macam, dan bahkan ke manusia. Ya, pada waktu pertama kali seorang imam ditabiskan, dia akan dibubuhkan di dahi dan di cuping telinga darah itu, sebagai tanda bahwa dia dikuduskan pakai darah korban itu. Itu cuman lambang. Ya. Makanya katanya ini menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Dan adanya penumpahan darah, lalu pemercikan, pembubuhan, pengolesan darah tersebut adalah untuk melambangkan pengaplikasiannya. Tetapi di dalam perjanjian baru, pengaplikasian itu adalah lewat iman. Oleh sebab itu selalu dikatakan oleh iman, karena iman, dengan iman, melalui iman. Ketika percaya di dalam iman, pengaplikasiannya itu sekarang pakai iman, bukan diolesin, dipercikin, dibubuhi, disiram, ya, enggak lagi. Sekarang pakai iman. Karena yang diolesin itu bukan badan, tapi hati. Yang dikuduskan bukan badan, tapi hati. Makanya pakai iman. Terus ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Kalau yang dulu pakai macam-macam simbolik, yang baru ini sekarang pakai hakikat, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Nah, ini yang sempurna. Jadi perjanjian yang lama nggak benar-benar menyelamatkan, nggak benar-benar menguduskan. Darah domba cuman darah domba doang, itu binatang, itu nggak ngapa-ngapain. Darah Yesus itu benar-benar bisa memberikan hidup yang kekal. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. 16, 17, 18. Ini prinsip yang dipakai untuk wasiat. Di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Wasiat ini disahkan dengan kematian, dengan darah. Ya. Jadi wasiat itu baru berlaku kalau sudah ada
kematian si pembuatnya. Makanya katanya perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Perjanjian ini kayak wasiat, yaitu kita dijanjikan hidup kekal, kita dijanjikan Bisa diulang ayat 16 sampai 18 tadi. ya, tentang wasiat. Prinsip tentang wasiat. Sebenarnya mau menggunakan wasiat untuk jadi contoh gitu, jadi ilustrasi bahwa yang dijanjikan kepada kita itu kayak dalam bentuk wasiat. Kalau kita anak, maka kita berhak untuk menerima wasiat. Itu dijanjikan. Ya, kayak misalnya Ishak dan Yakub, mereka kan menerima tanda kutip bagian ya, warisan gitu dari bapaknya. Tetapi kapan diterimanya? Sesudah bapaknya meninggal. Sebelum itu maka itu hanya dalam bentuk janji. Gitu. Terus 19. Bentar, ini ada yang mau ditanya? Enggak. Oh, iya. Mengenai kan, jadi pada intinya kan Tuhan Yesus mempersembahkan atau mencurahkan darahnya lah, mencurahkan darahnya untuk menyelesaikan dosa manusia, yang dikontraskan dengan ibadah simbolik. Nah, kalau di luar sana ada banyak konsep-konsep yang salah dalam memahami misalnya darah Yesus tercurah dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah mereka rasakan gitu kan. Seolah-olah jadi ketika misalnya ada pengkhotbah gitu kan, dia berkhotbah sedemikian, rasakanlah pencurahan darah Yesus dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, mengenai ketika Tuhan Yesus mencurahkan darahnya dan kita menerimanya, maksudnya hal apa yang kita rasakan ketika sudah menerima darah Yesus itu? Nah, konsep mereka yang di luar itu kan seolah-olah jadi gimana gitu. Ya, oke. Oke. Soal perasaan. Ya. Jadi, ini saya bagi. Kalau yang mereka buat punya mengalami suatu pengalaman ya, yang dapat dirasakan, betul nggak? Iya Pak. Biasa pakai ayat 1 Petrus itu kan, oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh dan lain sebagainya. Salah. Oke, jadi di dalam konsep mereka, kalau kamu menerima Roh Kudus, menerima kuasa, menerima kelepasan atau apa gitu, suatu karunia rohani, kamu akan ada merasakan sesuatu. Bener nggak? Kalau belum merasakan, berarti belum sah, belum afdol, belum penuh, ya atau apa macam-macam. Jadi intinya ada pada suatu pengalaman yang dapat dirasakan. Ini bahaya. Kenapa? Ini sudah dijelaskan oleh Pak Soeto berkali-kali bahwa iman terdiri dari pengetahuan. Iman terdiri dari pengetahuan dulu. Habis itu baru perasaan, baru kehendak. Oke, ini urutannya. Urutannya adalah pengetahuan, perasaan, baru kehendak. Kenapa? Kalau berdasarkan pengalaman yang dapat dirasakan atau apa,
dia berusaha untuk merusak keseimbangan ini, yang pengetahuan, perasaan, dan kehendak, dan menitik beratkan pada perasaan. Ya, menitik beratkan pada perasaan. Tetapi bahkan perasaannya ini berasal dari sesuatu yang sifatnya eksternal. Ya. Padahal ada begitu banyak hal yang eksternal mempengaruhi perasaan kita. Lagi hujan, bisa kita terpengaruh. Lagi panas terik, kita bisa terpengaruh. Lagi capek, terpengaruh. Banyak masalah. Ya, jadi hal-hal eksternal yang bisa mempengaruhi perasaan kita malah dijadikan standar. Sedangkan kalau misalnya di yang sini, yang sebelah sini, perasaan ini harus timbul dari pengetahuan, bukan eksternal loh. Tetapi pengetahuan, pemahaman kita. Perasaan yang timbul dari pengalaman nggak masuk ke pengetahuan. Bukan. Pengalaman itu adalah sesuatu yang terjadi pada kita, kan? Ya nggak? Maksudnya kalau kita sudah mengalami itu kan, maksudnya di masa lampau, misalnya. Kalau mengalami sampai kita ini, berarti itu namanya memahami. Itu jadi pengetahuan. Lagi pula, kenapa Tuhan melandaskan iman ini pada pengetahuan? Karena harus pada firman Tuhan. Kalau pengetahuan yang bukan berdasarkan firman Tuhan, ini salah. Bukan pengetahuan, tapi kesalahan. Atau ketidakjelasan, ketidakpastian. Pengetahuan yang benar itu harus berdasarkan firman Tuhan. Baru kemudian akan menimbulkan perasaan. Jadi, yang memimpin perasaan ini, yang menimbulkan perasaan ini adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Ini yang akan menimbulkan perasaan yang tepat. Berarti yang memegang kendali atas perasaan kita adalah firman Tuhan. Beda dengan yang sebelah sini. Nah, ya betul. Hal-hal eksternal, pengalaman orang lain dan lain sebagainya, itu yang memegang kendali atas perasaan kita. Oke? Nah, jadi kita lihat bahayanya mengandalkan hal-hal eksternal untuk ditonjolkan. Itu yang dicari. Betapa bahayanya. Oke? Udah mau jam 9, kita belum selesai bab 9, pasal 9. Aduh, kacau. Sampai mana? 16. Ayat 16 Oh, udah. 16 18 sudah. 19 sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, sampai 22, pokoknya semua pakai darah. Baca sendiri. Kita udah tinggal beberapa menit. Baca sendiri. Ayat 23, ya. Segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga harus ditahirkan dengan cara demikian, pakai darah. Ini sekali lagi secara simbolis. Tapi benda-benda yang surgawi itu ditahirkan oleh persembahan yang lebih baik, yaitu pakai Kristus, pakai darah Kristus, gitu, ya. Jadi mulai dari ayat 19 itu lagi mau kasih tahu yang di dunia itu cuma simbolik dan itu belum sempurna. Kalau di surga udah sempurna. Pakainya bukan darah binatang lagi. Udah pakai darah Yesus. Terus ayat 24, Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadir Allah guna kepentingan kita. Ini mengulang yang tadi. Ayat 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun dengan masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tapi sekarang ia hanya satu kali saja.
untuk menghapuskan dosa. Jadi Tuhan Yesus hanya perlu melakukan satu kali karena sekali saja sudah sempurna. Yang dulu dilakukan berulang-ulang, tiap tahun diulang, tiap kali salah, tiap kali jatuh ke dalam dosa diulang lagi karena nggak benar-benar ditahirkan, pentahirannya nggak sempurna, makanya mesti diulang. Simbol yang menyimbolkan dia, Pak? Iya, maksudnya pentahirannya nggak sempurna, makanya perlu diulang, gitu. Ya. Makanya Tuhan Yesus kalau sempurna cuman boleh satu kali saja. Lalu dia ada menyinggung, katanya bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Ini sangat bertentangan dengan doktrin. Ayat berapa tuh, Pak? 25. Transubstansiasi. Yang roti sama itu, Pak. Ya. Karena dalam menurut doktrin transubstansiasi ini, roti dan darah adalah tubuh dan menjadi tubuh dan darah. Daging dan darah Yesus yang mempersembahkan dirinya lagi. Ini menurut doktrin Katolik, yaitu setiap kali mereka melakukan ekaristi, dalam ekaristi ya. Jadi Tuhan Yesus harus berulang kali mempersembahkan dirinya. Nah, ini merupakan serangan terhadap pengorbanan Tuhan Yesus. Artinya waktu Yesus mengorbankan diri di kayu salib belum sempurna. Berarti mereka menurunkan level pengorbanan Yesus menjadi sama kayak pengorbanan domba binatang. Oh, yang binatang maksudnya kayak gini? Yang binatang? Enggak. Maksudnya kalau binatang kan masih diulang-ulang karena belum sempurna. Nah, kalau Tuhan Yesus kayak gitu, maka punya Tuhan Yesus juga kayak binatang. Berarti Tuhan Yesus punya nggak sempurna karena mesti berulang kali. Oke, terus ya 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi Tuhan Yesus cukup mati satu kali sudah menanggung dosa seisi dunia. Nggak usah untuk masing-masing orang mati satu kali, untuk orang lain lagi satu kali lagi, untuk orang yang ketiga satu kali lagi, bukan, satu kali untuk semua. Prinsip ini juga yang membuat orang kalau dihukum mati, cukup dihukum mati berapa kali? Ya satu kali. Walaupun dia membunuh 1000 orang, hukumannya mati satu kali. Dia bukan untuk membunuh si A mati satu kali, terus habis itu untuk B gimana caranya? Ya, satu kali tadi. Prinsipnya mewakili ya. Mewakili. Enggak, prinsipnya ya mati. Dengan mati itu sudah hukuman paling beratnya. Terus udah.
Selesai. Nggak sadar kita ya. Nggak sadar kita. Dua aja kali. Udah jam 9, satu pas. Saya sih sadar. Sadar ya. Sejam makin itu. Ya. Jadi kita melihat bahwa penulis Ibrani menghabiskan banyak ayat, maksudnya menulis panjang lebar mengenai perjanjian lama adalah untuk meyakinkan orang Yahudi. Dia lagi mau menerangkan kepada Yahudi, ini loh yang kalian lakukan selama ini. Ya, mesti ngulang-ngulang, terus imam besarnya masih begini begitu, itu pun masih belum sempurna. Nah, sekarang lihat yang Yesus lakukan, yaitu adalah hakikatnya. Yang kamu lakukan itu melambangkan Yesus. Nah, sekarang Yesus sudah benar-benar melakukannya, ini sempurna. Dan sekali untuk selama-lamanya. Pak, kalau dalam doktrin yang tadi itu Pak, roti dan darah itu, kalau mereka bilang mewakili daging dan Bukan mewakili. Tapi kalau ada orang begitu, Hah? kalau mewakili itu bukan menyimbolkan juga. Kok mewakili? Dia Melambangkan. Yang Maksudnya benar dia adalah bilang kayak gitu bahwa roti dan anggur itu mewakili ini darah dan daging. mewakili. Iya. Saya ada baca itu. Apa artinya mewakili? Menggantikan. Iya. Ya, kenapa menggantikan? Enggak. Bukan menggantikan. Melambangkan. Tapi ada yang ini ya, Pak, yang pegang itu. Saya baca di Facebook. Apa? Yang mewakilkan itu. Ya, mungkin maksudnya, mungkin itu cuma penggunaan istilah yang kurang tepat aja. Maksudnya melambangkan. Oke, kita berdoa dulu. Hasabia, bisa doa yang keras nggak? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Lebihnya saat ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan proses belajar mengajar kami Tuhan. Kiranya apapun yang kami belajar pada malam hari ini Tuhan, kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami agar menjadi berkat kami nanti ketika kami keluar dari tempat ini di pelayanan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Kau berkati dosen kami, pada itu kiranya Tuhan terus memimpin, berikan hikmat, terlebihnya kesehatan kepada beliau agar tetap semangat terus dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyatakan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, rekaman dihentikan.